Halo guys, kembali lagi bersama gua Abidin. Pada kesempatan kali ini, gua mau membahas sebuah alur cerita yang sangatlah epik. Film ini dibintangi beberapa artis papan atas. Film ini berjudul Blade 17. Film ini dirilis pada tahun 2017, yang dimana mengisahkan tentang seorang pria yang sangat patah hati dikarenakan melihat tunangannya yang sedang bercocok tanam dengan seorang yang tidak dikenal. Dan tiba-tiba dia mendapatkan anugerah di mana secara tiba-tiba ada seorang bidadari yang ngekos di sebelah kosnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Oke guys, tidak usah terlalu lama-lama, langsung aja pantengin videonya. Dan seperti biasa, gua mau ingetin bahwa film ini berisi konten full spoiler. Oke guys, langsung saja kita putar intronya. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang pria yang bernama Song Gi. Song Gi ini bekerja di sebuah perusahaan yang dimana Song Gi ini adalah orang yang rajin dan sangat disiplin dalam melakukan pekerjaan. Singkat cerita, Song Gi telah pulang dari kerja. Song Gi pun berniatan untuk menghampiri tunangannya dan memberi kejutan untuk tunangannya. Tetapi saat Song Gi menelpon tunangannya tersebut, tunangannya malah tak menghiraukan Song Gi. Song Gi pun merasa ada yang aneh dan dia pun langsung bergegas menuju kos tunangannya tersebut. Namun nyeseknya, sesampainya di kos tunangannya, Song Gi pun mendapati bahwa tunangannya itu sedang asem lehoi dengan cowok lain. Kejadian itu pun langsung membuat Song Gi sangat patah hati. Song Gi pun terus memikirkan tunangannya hingga berlarut-larut. Sampai pagi pun Song Gi masih tetap kepikiran atas kejadian kemarin. Tak lama dari itu, diperlihatkan sahabat Song Gi yang bernama Sing. Di sana Sing pun bertanya kepada Song Gi apa yang membuat dia bersedih. Song Gi pun menjelaskan bahwa ia telah diselingkuhi oleh tunangannya. Lalu Sing pun mengajak Song Gi untuk minum-minum agar Song Gi tidak larut dalam kesedihan. Sing juga sedikit memberi semangat serta motivasi kepada temannya itu agar tidak terlalu memikirkan wanita yang telah membuat ia patah hati. Dan secara tiba-tiba, tunangan Song Gi pun datang dan mengembalikan semua barang kenangan tentang mereka berdua. Setelah itu, sang tunangan pun berlalu meninggalkan Song Gi. Singkat cerita, keesokan harinya saat Song Gi sedang berbaring, tiba-tiba ada seseorang gadis datang mengetuk pintu kamar kos Song Gi. Gadis itu bernama Sehyong. Di sana, Hyong meminta bantuan kepada Song untuk membawa barang bawaannya menuju kamarnya. Ternyata gadis tersebut adalah orang baru yang akan menjadi tetangga kos Song Gi. Sebagai tanda terima kasih karena Song Gi telah menolong, Hyong pun mengajak Song Gi untuk makan malam bersama. Di sana mereka saling berkenalan satu sama lain, yang dimana tak terasa malam pun semakin berlarut. Mereka pun terus berbincang hingga ke masalah pribadi. Song pun sedikit curhat mengenai masalahnya, yang dimana ia ditinggal selingkuh oleh tunangannya tersebut. Karena ibah mendengar cerita Song, Hyong pun berkata bahwa ia rela memenuhi semua keinginan dari Song. Namun Hyong akan hidup bersama Song hanya dalam waktu 3 minggu, yang dimana ia ngekos di sana hanyalah sementara. Song pun kaget dengan pernyataan Hyong. Song pun berpikir bahwa Hyong ini mabuk karena kebanyakan minum. Namun, Hyong pun membantah pernyataan Song bahwa dia benar-benar serius dengan perkataannya, yang dimana Hyong akan memuaskan Song kapanpun dia mau. Tak lama kemudian, saat Song berada di kamarnya, Hyong pun menelpon Song menggunakan video call. Ternyata Hyong berusaha membuat Song sang tiga dengan cara melorotkan sedikit bajunya. Song pun yang sudah sangi melihat itu langsung menuju kos Hyong, dan tanpa pemanasan Song pun langsung menggas Hyong tanpa ampun. Pada esok harinya, Song pun melihat Hyong sedang berolahraga. Di sini Song pun langsung menikmati pemandangan tersebut sampai Song tidak mengedipkan mata. Dan Hyong pun memergoki Song yang sedang memandanginya, dan Hyong langsung menghampiri Song serta mengajak Song mandi bersama.
Dan tanpa lama-lama, kesempatan emas pikir Song. Ia pun langsung menuju ke kamar mandi dan mencicipi kehangatan apem Hyong sekali lagi. Setelah selesai mandi becek, Song pun yang merasa puas langsung mengajak Hyong untuk berjalan-jalan mengelilingi kota. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun memutuskan untuk makan malam bersama di sebuah warung makan. Di sana, mereka pun berbincang-bincang serta menikmati makanan yang dihidangkan. Dan saat Hyong memakan paha ayam, Song pun tak kuasa menahan birainya. Seketika Johnny Song pun terbangun dari tidurnya karena telah melihat bibir Hyong yang sangat seksi sedang melumat paha ayam. Tak lama dari itu, Sing pun lewat, yang dimana Sing mendapati sahabatnya tersebut sedang bersama gadis cantik. Tanpa pikir panjang, Sing pun mendatangi Song dan langsung mengintegrasi hubungan mereka berdua, yang kemudian Hyong pun menjawab bahwa Song itu adalah tunangannya. Terlihat Sing sebenarnya tidak percaya akan ucapan Hyong. Di sini pun terlihat Sing ingin sekali mencicipi apem Hyong. Lalu Song yang mengerti akan maksud dari sahabatnya itu pun langsung mengusirnya seketika. Hyong pun yang masih kurang puas dengan keservisan Song, ia pun langsung mengundang birahi Song, yang dimana Hyong memberikan bungkus apemnya kepada Song. Song pun langsung sang tiga kembali. Kali ini mereka berdua melakukan kegiatan bersama di sebuah tenda. Terlihat bahwa kedua pasangan ini sedang memiliki perasaan yang sama-sama cinta. Dimanapun, kapanpun, setiap ada waktu, selalu saja diisi dengan penceritannya. Singkat cerita, Song pun mengingat perkataan dari sahabatnya, yang dimana sahabatnya berkata bahwa Hyong tiba-tiba datang ke kehidupannya dan mau melakukan apa saja demi Song. Song pun penasaran, ia pun langsung menanyakan identitas dari Hyong sebenarnya. Namun Hyong pun tidak menjawab dan tetap merahasiakan siapa dia sebenarnya. Saat mereka sedang berjalan, mereka pun tak sengaja bertemu mantan tunangan Song. Di sana mantan Song pun menyindir Song bahwa ia bisa mendapatkan penggantinya yang sangat cantik rupawan. Hyong pun langsung pergi meninggalkannya. Dan malam pun menjelang. Sing pun mengajak Song dan Hyong untuk minum bersama. Dan ternyata ini hanyalah akal-akalan Sing agar bisa mengambil hati Hyong. Song pun cemburu. Song pun langsung mengusir Sing agar bergegas pulang. Song yang cemburu pun berpikiran buruk kepada Hyong, yang dimana Song berpikir bahwa Hyong memberikan perhatian yang lebih kepada Sing. Karena merasa bersalah, paginya Hyong pun mencoba merayu Song dengan datang ke kamarnya dan langsung memegang Johnny Song. Dan ternyata Hyong salah sasaran, yang dimana Hyong memegang Johnny milik Sing yang sedang menginap di sana. Mereka pun bangun dan terkejut. Song pun semakin marah dan berniat meninggalkan Hyong. Namun karena Song sangat mencintai Hyong, Song pun tak jadi meninggalkannya dan malah melanjutkan aktivitas sehari-harinya, yaitu mencangkul apem Hyong. Singkat cerita, malam pun tiba. Song yang ingin pulang pun mampir ke sebuah supermarket. Song berniatan untuk membeli beberapa cemilan untuk Hyong. Terlihat di sana ada seorang gadis yang wajahnya mirip dengan Hyong. Lalu Song pun mengabaikannya dan bergegas pulang. Tapi Song pun masih curiga dan penasaran akan siapa sebenarnya Hyong. Sesampainya di rumah, Song pun mencoba mencari identitas Hyong melalui koper bawaannya. Secara mengejutkan, Song menemukan sebuah remote yang bertuliskan D-12. Yang lalu sesampainya di kamar, Hyong pun sudah menunggu Song dengan sebuah makanan kesukaan Song. Song pun memakannya sambil menanyakan perihal tentang identitas dari Hyong. Dan akhirnya Hyong pun mengaku bahwa ia berasal dari masa depan. Namun Hyong hanya bisa menemani Song dalam waktu 30 hari ke depan. Karena menurut Song, jawaban dari Hyong tidak masuk akal. Mereka berdua pun kembali bertengkar. Dan ternyata percakapan mereka berdua telah didengar oleh Sing, yang sedari tadi memantau dari balik jendela. Karena Sing melihat hubungan mereka yang mulai renggang, Sing pun mempunyai rencana busuk, di mana Sing berencana untuk mencicipi apem anget Hyong. Singkat cerita, Sing pun mengajak Hyong untuk minum-minum, hingga membuat Hyong pun tepar karena kebanyakan minum, dan rencana Sing pun berjalan lancar. Di sini terlihat Hyong yang sudah tepar, langsung dibawa ke sebuah penginapan oleh Sing. Sing pun mulai memandangi tonjolan gunung kembar Hyong dan berniat untuk memegangnya.
Belum sempat memegang, secara tiba-tiba Heyong tersadar dan tanpa sengaja menghantam wajah Sing hingga Sing terkapar lemas tak berdaya. Di tempat lain, Song yang sudah tepar juga ia dibawa ke sebuah penginapan dengan mantannya. Seketika mereka berdua pun terkejut dan ingin bergegas pergi dari penginapan tersebut. Tetapi saat di luar, Song pun bertemu dengan Heyong, yang dimana Heyong mendapati Song bersama mantannya, dan sebaliknya Song melihat Heyong bersama Sing. Song yang cemburu buta pun langsung marah-marah kepada Heyong. Tetapi mungkin karena mereka berjodoh, walaupun mereka diterpa banyak masalah, mereka pun mampu menghadapinya dan berbaikan kembali. Dan mereka pun memutuskan untuk menginap di hotel agar bisa melupakan semua masalah yang mereka alami saat ini. Tanpa lama-lama mereka pun melakukan mantap-mantap di sebuah kolam renang hotel. Tak lupa mereka juga berfoto-foto ria untuk dijadikan sebuah kenang-kenangan. Singkat cerita, saat Song sedang berjalan sendirian, tiba-tiba Song melihat orang yang mirip dengan Heyong di supermarket waktu itu. Song pun menarik tangan gadis tersebut, tetapi gadis itu tak mengenal Song sama sekali. Karena merasa kebingungan, Song pun menceritakan pengalaman aneh yang ia alami kepada Heyong. Di sini Heyong menjelaskan bahwa gadis itulah yang akan menjadi jodoh dari Song di kemudian hari, dimana diceritakan bahwa mereka berdua adalah sepasang kekasih. Tetapi kejadian naas menimpa Song, dimana Song mengalami insiden kecelakaan dan tewas. Dan juga Heyong menjelaskan bahwa besok adalah hari terakhirnya bersama Song. Song pun percaya dan penjelasan Heyong membuat Song sangat bersedih atas kisah cinta yang dialaminya. Pada keesokan harinya, Song pun mendapati Heyong telah tidak ada di kamarnya. Song yang bingung pun berusaha mencari Heyong kemana-mana, namun takdir pun berkata lain. Song pun tidak menemukan Heyong. Saat hendak pulang, Song pun melihat Heyong yang setia menunggu Song di depan pintu kosnya. Song pun langsung memeluk Heyong. Singkat waktu, saat mereka akan segera berpisah, Song pun mengucapkan terima kasih kepada Heyong karena telah memberi warna baru di kehidupannya. Mereka pun bersedih dan Song untuk terakhir kalinya. Ia pun mengajak Heyong mantap-mantap sebagai salam perpisahan terakhir mereka. Pada keesokan harinya, saat Song sedang bekerja, tiba-tiba ia mendapati seorang karyawan baru. Ya, bisa kalian tebak, karyawan tersebut adalah Heyong yang belum mengenal Song, yang bernama Jo Heyong. Song pun senang karena jodohnya sudah ada di depan matanya, dan juga Song pun sering sekali memberikan perhatian lebih kepada Jo Hye. Tak lama kemudian, rekan kerja Song pun menelpon dan meminta bantuan untuk mengangkat sebuah barang. Namun naas, Song yang kurang berhati-hati dan terlalu bersemangat pun langsung tertabrak oleh sebuah mobil, sehingga Song pun harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang serius. Jo Hye pun bersedih dan terus menangisi apa yang dialami oleh Song, dan ternyata Jo Hye menangis karena telah mengingat masa lalu yang telah ia lewati bersama Song. Dan di akhir film diperlihatkan Song yang telah keluar dari ruang pengobatan, dan beruntungnya Song pun hanya mengalami patah-patah kaki. Jo Hye pun berkata kepada Song bahwa ia mengingat semua kejadian masa lalu yang telah ia alami dengan Song. Lalu film pun tamat. Ya guys, kalau menurut gua film ini bagus, cuma alurnya sedikit ada yang kagak masuk akal. Dimana saya mendapat kesalahan di sini, dimana kenapa Jo Hye bisa mengingat kejadian masa lalu Jo Hye, yang dimana sebenarnya itu adalah kejadian masa depan Jo Hye yang telah kembali ke masa lalu. Ya, tapi kalau buat sekedar hiburan film ini sih sangat cocok untuk ditonton. Dramanya cukup bagus, acting dari pemainnya cukup total. Gue lihat film ini jujur gua sedih sama si Song. Beruntung sekali ia bertemu wanita seperti Jo Hye. Walaupun banyak mantap-mantapnya, kita bisa ambil pesan moral di film ini. Kita bisa ambil sisi baiknya, yang dimana pesan moral dari film ini ialah jangan pernah mantap-mantap di kolam renang hotel. Oke guys, mungkin cukup segini saja pembahasan dari kami. Maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. Ya guys, gua Abidin cabut dulu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video guys. Bye bye.